Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gus Raffi Wildan Prasetyo, Lili Satria Purnama, Hazel Pasha Ramadhani, dan Litina. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan karir. Apa itu pengembangan karir atau career development? Pengembangan karir atau career development merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utama MSDM, yaitu pengembangan tenaga kerja atau Human Resource Development, di mana selain dari pengembangan karir juga terdapat subfungsi lain, yaitu pelatihan dan pengembangan atau training and development. Pengertian karir menurut Bernardin dan Mathis. Karir menurut Bernardin adalah suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerja dan pengalaman sepanjang kehidupan. Sedangkan menurut Mathis, karir merupakan rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Tahap perkembangan karir menurut Donald. Tahap pertama yaitu pertumbuhan atau growth. Antara umur 0 sampai 14 tahun adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan mulai yang tentatif sampai dengan final. Kemudian tahap kedua yaitu tahap eksplorasi atau exploratory. Antara umur 15-24 tahun, dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini, atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan sering kali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap pembentukan atau establishment. Antara umur 25-44 tahun, berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa tryout. Individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Selanjutnya, tahap keempat yaitu tahap pemeliharaan atau maintenance. Antara umur 45-64 tahun, individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dengan konsep diri atau self-concept mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Dan yang terakhir yaitu tahap kemunduran atau deadline. Di atas 65 tahun, tahap menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan atau output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Kemudian, fase dalam mendesain perkembangan karir. Fase perencanaan. Fase ini merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan pekerja dan rancangan organisasi mengenai pengembangan karir di lingkungannya. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Fase yang selanjutnya yaitu fase pengarahan. Fase ini bermaksud untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan, yakni dengan memantapkan tipe karir yang diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Dan fase yang terakhir, fase pengembangan. Fase ini adalah tenggang waktu yang diperlukan pekerja untuk memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi lain yang menginginkannya.
Selanjutnya, peran pengembangan karir. Peran pengembangan karir dibagi menjadi 3. Yang pertama, individual mengembang tanggung jawab atas karir sendiri, menilai minat, keahlian, dan nilai-nilai, mencari informasi karir dan sumber daya. Kemudian, peran yang kedua yaitu manajer atau pimpinan, memberikan umpan balik pada waktu yang tepat, memberikan dukungan dan penugasan yang membangun, berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir. Dan yang terakhir yaitu organisasi, mengkomunikasikan misi, kebijakan, dan prosedur, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan, memberikan informasi karir dan program karir. Kemudian, model pengembangan karir menurut Peirce and Rowe. Pengembangan karir merupakan aktivitas formal dan berkelanjutan yang merupakan suatu upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumber daya manusianya dengan menyelaraskan kebutuhan mereka dengan kebutuhan organisasi. Ada 3 model pengembangan karir. Yang pertama, model siklus hidup atau life cycle model. Merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti. Seseorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan tahap karir. Model yang kedua yaitu model berbasis organisasi, yaitu model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahap-tahap karir. Tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir, ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. Dan yang terakhir yaitu model pola terarah. Dalam model ini, karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka menginginkan kemajuan dalam karir mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Faktor yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi dalam situasi ideal. Faktor yang kedua, personalia pegawai kadangkala. Manajemen karir pegawai terganggu karena adanya pegawai yang mempunyai personalitas yang menyimpang atau terlalu emosional, apatis, terlalu ambisius, curang, terlalu bebal, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, faktor eksternal. Seorang pegawai yang mempromosikan ke jabatan lebih tinggi, misalnya, mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang lain yang di-drop dari luar organisasi. Faktor yang keempat yaitu politicking. Dalam organisasi, dengan kata lain, bila kadar politicking dalam organisasi sudah demikian parah, maka manajemen karir hampir dipastikan akan mati dengan sendirinya. Perencanaan karir akan menjadi sekedar basa-basi. Faktor yang kelima, sistem penghargaan organisasi yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas, atau selain gaji dan insentif, akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif. Pegawai yang berprestasi baik dianggap sama dengan pegawai malas. Faktor yang keenam, jumlah pegawai semakin banyak. Pegawai maka semakin ketat persaingan untuk menduduki suatu jabatan, dan semakin kecil pula kesempatan kemungkinan bagi seorang pegawai untuk meraih tujuan karir tertentu. Faktor yang ketujuh, ukuran organisasi. Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk jumlah jenis pekerjaan dan jumlah personel pegawai yang diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan dan pekerjaan tersebut. Faktor yang ke-8, kultur organisasi. Seperti sebuah sistem masyarakat, organisasi pun mempunyai kultur dan kebiasaan-kebiasaan.
Faktor yang terakhir, yang kesembilan, tipe manajemen secara teoritis, normatif. Semua manajemen sama saja di dunia ini, tapi dalam implementasinya, manajemen di suatu organisasi mungkin amat berlain dari manajemen di organisasi lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.